Masalah mulai muncul. Bersiap-siap menyambut serangan dari Meng Huo, yang kapan saja bisa tiba-tiba datang, mengancam keselamatannya. Benar saja sesuai perkiraan Xiong Yi, Meng Huo begitu menemukan keberadaan Xiong Yi tepat di hadapannya. Kapak di tangan kanannya, langsung dia lempar untuk menyerang Xiong Yi. Setelah itu, dia segera berlari menyusul menggunakan tangan kanannya, yang kini sudah memegang sebatang tombak. Bergerak cepat menyusul dengan tikaman tombak, ke arah bagian depan tubuh Xiong Yi. Xiong Yi yang melihat datangnya kapak menyerang ke arah kepalanya. Dia segera menggunakan kapak di tangannya, untuk menangkis sekaligus menyapok runtuh kapak, yang sedang terbang ke arah kepalanya. Terang! Kapak tersapok runtuh, tapi kedatangan Meng Huo yang berlari menyusul secara zigzag berhasil mengecoh pandangan Xiong Yi. Serangan kapak Xiong Yi menemui tempat kosong. Di saat bersamaan Meng Huo datang menyerang Xiong Yi dengan tikaman tombaknya. Kribebebe. Tombak Xiong Yi tepat menembus perut samping kiri Xiong Yi. Argegegehah. Jerit Xiong Yi kesakitan, sambil mencoba menahan gagang tombak, agar tidak terus meluncur maju menusuk lukanya lebih dalam lagi. Xiong Yi sambil menahan tusukan tombak Meng Huo dengan tangannya, dia juga melangkah mundur. Mencoba melepaskan diri dari tusukan tombak Meng Huo. Tapi Meng Huo terus bergerak maju, sehingga mereka berdua terus bergerak. Meng Huo terus bergerak maju, sambil mendorong tombaknya sekuat tenaga. Sedangkan Xiong Yi terus melangkah mundur, sambil coba menahan laju tombak Meng Huo, dengan tangan kirinya. Pergerakan Xiong Yi akhirnya tertahan oleh sebatang pohon besar di belakangnya. Hiaat! Meng Huo mencoba mendorong lebih kuat lagi, karena dia menang posisi. Gagang tombak yang dipegang oleh tangan kiri Xiong Yi, juga berlumuran darah, sehingga menjadi licin. Begitu Meng Huo menambah kekuatan tekanannya, tombak tidak bisa lagi tertahankan. Langsung menembus semakin dalam, hingga ujung mata tombak, menyembul dari punggung Xiong Yi, tertahan oleh pohon di belakangnya. Pergerakan tombak baru terhenti di sana. Xiong Yi sambil menahan rasa nyeri di perutnya, dia menatap ke arah Meng Huo dengan penuh kebencian. Tiba-tiba dia memaksakan diri bergerak maju, mendekati Meng Huo yang sedang tertawa gembira. Dengan satu tebasan tak terduga, kapak di tangan kanannya menyambar cepat ke arah leher Meng Huo. Meng Huo yang tidak menyangka ada pergerakan seperti itu, dia hanya bisa terbelalak pucat, menyambut serangan kapak Xiong Yi. Krok! Meng Huo merasa dunia serasa berputar-putar, sebelum kemudian berubah menjadi gelap gulita. Kepala Meng Huo terbang berputar-putar di udara, sebelum kemudian jatuh menggelinding di atas tanah. Setelah aksi heroiknya mengalahkan Meng Huo, pimpinan suku Nanmen itu, Xiong Yi pun terkulai pingsan, tidak sadarkan diri, dengan tubuh masih tergantung di sana. Melihat pimpinan mereka sudah tewas, para anggota suku Nanmen itu segera kehilangan nafsu, untuk melanjutkan pertempuran. Mereka masing-masing segera melompat ke atas punggung tunggangan mereka, dan memutuskan melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah mereka pergi, suasana duka cita segera menyelimuti desa Danyang. Meski mereka pada akhirnya menang, tapi harga yang harus mereka tebus terlalu mahal. Kepala suku mereka Xiong Ba tewas mengenaskan, putranya Xiong Yi juga mengalami luka yang sangat parah. Belum lagi para penduduk di desa itu, yang hampir setengahnya mengalami luka berat, bahkan kematian. Keadaan ini membuat kehidupan desa Danyang, yang selama ini aman tentram dan makmur,
Kini menjadi agak timpang, para perempuan dan anak-anak, kini mereka terpaksa harus turun ke sawah dan ladang perkebunan, untuk menggantikan pekerjaan suami mereka. Setelah kejadian ini, di mana Xiong Yi terluka parah, Xiao Cui dan Bibi Lan serta Yu Ming, terpaksa harus turun ke sawah dan ladang, untuk menggarap lahan mereka. Xiong Yi yang terluka parah harus beristirahat panjang di atas ranjang. Tidak mampu melakukan apapun, selain tiduran di atas ranjang. Dia bahkan tidak bisa menjalankan tugasnya, menggantikan posisi ayahnya. Sehingga jabatan tersebut, terpaksa diserahkan ke kerabatnya yang lain, untuk mengurusnya. Dengan menurunnya tingkat taraf kehidupan mereka, ditambah dengan kehilangan jabatan, kekuasaan sebagai kepala suku. Pamor keluarga Xiong pun mulai menurun, orang-orang tidak sesungkan dan sehormat dulu lagi terhadap Xiong Yi, Xiao Cui, terutama Yu Ming. Nasib tragis mulai menghampiri Yu Ming, anak-anak lain mulai berani membulinya. Seperti saat ini, Yu Ming setelah membantu pekerjaan rumah, dan merawat ayah angkatnya, yang belum pulih dari lukanya. Dia harus bergegas pergi ke sawah, untuk mengantar makan siang, buat ibu angkatnya Xiao Cui dan neneknya Bibi Lan. Di tengah jalan, dia berpapasan dengan sekelompok anak-anak seusianya, dan beberapa di antaranya, ada yang jauh lebih besar beberapa tahun darinya. Mereka sengaja berdiri menutupi jalan, yang harus dilewati oleh Yu Ming, saat dia ingin pergi ke ladang perkebunan jagung milik keluarga Xiong. Yu Ming yang cerdas, segera menyadari masalah mulai akan datang menimpanya. Sambil berusaha bersikap tenang, dia berkata dengan suara sopan. "Kakak-kakak sekalian, mohon kakak-kakak sekalian sudi memberikan sedikit jalan. Agar adik bisa lewat, adik mau antar makanan buat ibu dan nenekku, yang sedang bekerja di ladang sana." Salah satu dari anak-anak itu, yang jauh lebih besar dari Yu Ming segera berkata, "Mau kami mengalah itu tidak mungkin, kalau kamu mau lewat. Kamu boleh ambil jalan sana, dari sana ataupun dari sana." Ucap anak yang berusia sekitar 12 tahunan itu, sambil menunjuk ke arah kanan kiri jalan. Di mana di sana adalah rawa-rawa tempat tanah berlumpur dan sawah-sawah berada. Menyusuri jalan itu, sama saja menyuruh Yu Ming berkubang lumpur seperti seekor sapi pembajak sawah. Seluruh pakaian Yu Ming akan menjadi kotor, bukan tidak mungkin bekal, yang dibawanya pun, akan ikut terbawa kotor. Tapi berkeras, terhadap mereka juga tidak mungkin, Yu Ming sadar akan kemampuan bela dirinya. Mundur membiarkan mereka lewat lebih dulu, Yu Ming juga tidak yakin, mereka ingin melewatkannya begitu saja. Selain itu, dia juga pasti akan terlambat mengantar makanan, ke ibu dan neneknya, yang tentu sudah haus dan lapar menanti makanan darinya. Setelah berpikir sejenak, Yu Ming akhirnya memilih untuk mundur membiarkan mereka lewat. Tapi seperti dugaan Yu Ming sebelumnya, sekelompok anak nakal itu bukannya memilih melewatinya, mereka malah memilih bermain kelereng di jalan yang harus dilewatinya. Setelah menunggu beberapa waktu, mereka juga tidak kunjung bubar. Yu Ming akhirnya memutuskan untuk bergerak turun pelan-pelan ke kanan jalan. Episode sebelumnya, Meng Huo kepala suku Nanmen. Episode berikutnya, sikap dan pilihan Yu Ming. Sikap dan pilihan Yu Ming. Yu Ming meletakkan bekal makanan yang akan dibawanya di pinggir jalan. Lalu dia sendiri turun ke bawah, dengan berpegangan pada pinggir jalan. Dan berpijak pada bagian pinggir sawah, Yu Ming sedikit demi sedikit bergerak maju menyamping. Sambil menggeser bekal makanan, yang dia letakkan di pinggiran jalan. Saat melewati kelompok anak nakal itu, mereka pada berdiri di pinggir jalan menertawai Yu Ming.
Salah satu di antara mereka yang bertubuh kecil, berambut keriting, dengan wajah tua. Dia sambil tertawa jahat berkata, "Kami menyuruhmu jalan lewat bawah, bukan berpegangan dan jalan lewat pinggir begini. Dasar tak berguna, ini rasakan." Des. Dia menendang kening Yuming, hingga kepala Yuming terdongak ke belakang. "Ah!" Keluh Yuming menahan rasa nyeri di keningnya. Tapi dia masih tetap bertahan, memegang rumput di pinggiran jalan erat-erat, agar dia tidak sampai tercebur ke dalam kubangan lumpur di bawah sana. Anak yang berwajah tua tapi bertubuh kecil, sebenarnya usianya yang paling tua di antara semuanya. Mungkin dia tidak tumbuh besar badannya, karena asupan gizi untuk pertumbuhannya, malah lari ke otak jahatnya, tidak lari ke pertumbuhan badannya, sehingga dia tetap kecil meski usianya sebenarnya sudah 15 tahun. Tidak puas melihat Yuming masih bertahan, sambil tersenyum keji. Si pendek kecil itu, kini dia menggunakan kakinya yang kecil, untuk menginjak tangan Yuming, yang sedang memegang rumput di pinggiran jalan. "Ah!" jerit Yuming kesakitan. Tapi dia masih berusaha tetap bertahan, sambil menahan rasa nyeri di tangannya yang kiut-miut. Setelah menginjak tangan Yuming, melihat Yuming masih bisa bertahan, si kecil pendek berwajah tua itu, merasa tidak puas. Dia segera membejek-bejek punggung telapak tangan Yuming dengan kakinya secara kejam. "Ah!" Yuming yang sudah tidak kuat menahan rasa nyeri di tangannya. Akhirnya tangannya yang lain melepaskan pegangan pada rumput di pinggir jalan. Lalu secara refleks bergerak memegangi pergelangan kaki si pendek tua dan jahat itu. Si pendek kecil sangat terkejut, dia mencoba melepaskan pegangan tangan Yuming, agar tidak ikut terseret jatuh ke sawah. Tapi usaha si kecil itu malah membuat dirinya kehilangan keseimbangan. Dia jadi ikut jatuh tercebur ke dalam lumpur terbawa oleh Yuming. Si kecil pendek berwajah tua, yang kehilangan keseimbangannya, karena kaki sebelahnya ditarik paksa oleh Yuming. Dia jadi ikut terseret bersama Yuming jatuh ke dalam kubangan lumpur. Kedua anak yang sama ukuran tubuhnya, yang satu tua yang satu muda. Mereka berdua saat terjatuh ke dalam kubangan lumpur mereka menjadi gelagapan, masing-masing berusaha untuk bisa bangkit dari kubangan tersebut. Agar bisa bernafas dan tidak tenggelam ke dalam kubangan lumpur. Tidak tahu bagaimana caranya, Yuming yang sedang berusaha untuk keluar dari kubangan. Dia malah menendang, menyeret, dan menginjak kepala si kecil pendek tua itu. Agar dia bisa keluar dari dalam kubangan tersebut. Si kecil pendek menjadi gelagapan dibuat Yuming. Dia berulang kali harus menelan lumpur di sekitarnya. Yuming dengan susah payah, akhirnya berhasil keluar dari kubangan lumpur dan naik ke pinggir jalan. Lalu dia segera menyambar bekal makan siang buat ibunya, tanpa memperdulikan lagi keadaan yang sedang berlangsung di belakang sana. Dia langsung berlari secepat mungkin meninggalkan tempat tersebut. Kebetulan tidak ada yang menghalangi pergerakannya, karena mereka semua saat itu sedang sibuk, berusaha menolong si kecil pendek kecil tua, yang sudah pingsan di dalam kubangan lumpur karena tersedak lumpur. Yuming tanpa memperdulikan keadaan dirinya yang kotor berantakan. Dia terus berlari menuju ladang jagung, di mana ibunya sedang panen jagung di sana. Melihat kedatangan Yuming yang terlambat dalam keadaan berantakan, Xiao Cui dan Bibi Lan tentu saja sangat kaget. Mereka buru-buru menghentikan pekerjaannya, menghampiri Yuming, dan secara hampir bersamaan mereka bertanya kepada Yuming. "Ming-er, apa yang terjadi? Mengapa kamu jadi kotor dan berantakan begini?" Yuming tidak berkata apa-apa, dia hanya menggigit bibirnya sendiri erat-erat berusaha menahan tangis. Dengan kepala tertunduk,
dia menyerahkan bekal yang dibawa di tangannya ke ibunya. Xiao Cui yang sangat mengenali sifat Yuming yang sangat baik, penurut dan tidak pernah mengganggu orang, apalagi berbuat nakal mencari keributan mengganggu orang. Disegera yakin putranya pasti mengalami pembulian dari anak-anak di desanya. Xiao Cui segera mengulurkan tangannya menerima bekal makanan dari Yuming. Lalu dengan suara lembut dia berkata, "Ming Er, ibu percaya padamu, tapi kamu tetap harus bercerita pada ibu. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Agar ibu bisa menegur mereka, agar hal ini tidak sampai berulang kembali." Yuming menghapus 2 butir air matanya, yang bergulir turun di sepasang pipinya, yang penuh dengan lumpur kering. Setelah itu dia baru mengangkat wajahnya menatap ibunya dan berkata, "Ibu sudahlah, lebih baik ibu makan saja bersama nenek. Urusan ini jangan diperpanjang, keadaan kita saat ini tidaklah sama dengan keadaan kita sebelumnya. Ayah sedang cedera, jangan membuatnya risau dan khawatir untuk kita. Ming Er bisa pergi mandi membersihkan diri di anak sungai sebelah sana. Ini bukan masalah besar, Bu." "Bukan masalah besar katamu, mereka sudah berani membuatmu hingga seperti ini. Hal ini mana boleh didiamkan. Bila bukan karena ayahmu, saat ini mereka semua mungkin sudah tiada. Dasar tidak tahu balas budi. Kamu bisa menerimanya, ibu tidak?" ucap Xiao Cui sedikit emosi. Yuming terdiam dengan kepala tertunduk dan berkata, "Sudahlah Bu, anggap saja ini semua salahku." Selesai berkata Yuming langsung membalikkan badannya meninggalkan tempat itu. Xiao Cui ingin memanggilnya, tapi pergerakannya ditahan oleh Bibi Lan yang menggelengkan kepalanya. Memberi kode agar Xiao Cui bersabar dan tidak membuat Yuming semakin merasa bersalah. Xiao Cui akhirnya hanya bisa menghela nafas panjang dan berkata, "Bibi, mengapa dosa ayahnya di Sin harus ditimpakan ke dia? Ini sangatlah tidak adil baginya. Aku benar-benar merasa kasihan dengannya, sejak lahir hingga sekarang, dia tidak pernah sekalipun merasakan kehidupan yang layak. Padahal kakek keluarnya adalah Wen Zong, ibunya adalah Putri Wen, ayahnya adalah Raja Zhou, di Sin X penguasa negeri ini. Mengapa justru dia harus bernasib seperti ini? Apa salahnya?" Ucap Xiao Cui terlihat sedikit emosi, sedih, dan sangat tidak puas atas takdir yang diatur oleh yang di atas buat Yuming. Bibi Lan menghela nafas panjang dan berkata, "Aku mengerti perasaanmu ponakanku, tapi kamu sebaiknya jaga rahasia ini. Jangan sembarang bicara lagi, bila tidak kamu malah akan mencelakainya." Episode sebelumnya, masalah mulai muncul. Episode berikutnya, masalah baru. Di tempat lainnya, Yuming setelah tiba di tepi sungai, dia segera mencopot seluruh pakaiannya. Mencucinya sendiri hingga bersih, lalu menjemurnya di atas batu besar di tepi sungai. Setelah itu Yuming baru masuk ke dalam sungai menyelam membersihkan diri dari kotoran lumpur, yang melekat di rambut dan seluruh bagian di tubuhnya. Saat mandi Yuming baru menemukan beberapa ekor lintah melekat di tubuhnya. Dengan hati-hati Yuming mencopot satu persatu lintah itu dari tubuhnya. Membuang lintah-lintah itu jauh-jauh, setelah itu Yuming baru kembali melanjutkan mandinya. Yuming selesai mandi tidak langsung meninggalkan sungai, dia memilih duduk di atas bebatuan, sambil berendam di dalam sungai. Dia mengenang satu persatu kejadian kehidupannya, baik di masa lampau maupun saat ini. Semuanya bisa dia ingat dengan sangat jelas. Yuming tidak sama dengan orang awam lainnya, yang begitu menitis ke dunia, mereka langsung kehilangan semua ingatan masa lampau mereka. Bahkan sejalan dengan usia,
mereka juga akan kehilangan ingatan tentang masa kecil mereka. Tapi Yuming jelas berbeda, semua ingatan masa lalunya dan masa kehidupan lampaunya. Semua dia ingat dengan jelas, tidak ada sedikit pun yang dia lupakan. Semua ini terjadi karena, saat dia akan melewati pintu reinkarnasi ke alam manusia. Meng Po yang merasa bersalah dengannya, tidak memberinya air penghapus ingatan, untuk dia minum. Yuming melewati begitu saja pintu reinkarnasi ke dunia, yang dijaga oleh Meng Po. Sehingga dia kini ingat sepenuhnya, siapa dirinya di masa lalu dan mengapa dia terlahir ke alam ini. Bahkan dia juga ingat semua kemampuannya, dia juga tahu persis mengapa kekuatannya tidak bisa dia pergunakan. Semua itu Yuming tahu dengan sangat jelas. Jadi meski Yuming penampilannya terlihat seperti anak berusia 8 tahun, tapi sebenarnya dia pemikirannya sudah sama persis dengan orang dewasa, yang memiliki pikiran matang. Yuming duduk berendam seorang diri sambil tersenyum sedih dan berkata, "Tidak kusangka, kehidupanku yang tadinya cemerlang, dalam sekejap berubah menjadi seperti ini. Aku masih sempat berpikir dan berharap, lahir ke dunia ini, aku bisa sedikit menunjukkan sinar kecemerlanganku buat dunia ini. Tapi ternyata aku hanya menjadi lelucon bahan tertawaan belaka. Kenyataannya, aku hanyalah manusia recehan tak berguna buat dunia ini. Ada ataupun tiada sama saja, tidak akan membawa pengaruh apapun juga," ucap Yuming sambil tersenyum sedih. Beberapa saat kemudian Yuming yang tenggelam dalam lamunannya sendiri, menghela nafas panjang dan berkata, "Tapi ya sudahlah, jalani saja takdir ini, kemanapun dia mau membawanya. Tidak ada gunanya disesalkan," gumam Yuming pelan seorang diri. Lalu dia segera menenggelamkan kepalanya masuk sepenuhnya ke dalam air. Dia mencoba mencari kesegaran dan ketenangan pikirannya di bawah air sana. Setelah puas berendam di mana matahari mulai semakin terik sinarnya, Yuming lalu menoleh ke arah pakaiannya yang hampir kering. "Pakaianku sudah hampir kering, lebih baik aku pergi bantu ibu dan nenek. Setidaknya masih ada mereka yang menyayangi dan memperhatikanku. Aku harus membalas kebaikan mereka dengan seluruh kemampuanku," ucap Yuming penuh tekad. Selesai berpakaian, Yuming segera berlari kembali ke area lahan kebun jagung, di mana kedua orang tuanya berada. Tapi saat tiba di sana, Yuming berdiri diam di sana, melihat ibunya sedang beradu mulut dengan seorang pria dan seorang wanita, yang dia kenal sebagai kedua orang tua si pendek kecil berwajah tua Tansi. "Putra kalian telah membuat putra kami hampir kehilangan nyawa. Kalian harus bertanggung jawab, putra kalian yang terlalu dimanja itu harus dihukum dengan berat," teriak sepasang suami istri itu sahut menyahut, sambil menunjuk-nunjuk ke arah wajah Xiao Cui dan Bibi Lan. Xiao Cui langsung menepis tangan mereka, yang menunjuk hingga hampir mengenai wajahnya. Bila tidak ditahan oleh Bibi Lan, mungkin Xiao Cui sudah menyerang mereka. Karena tertahan oleh tarikan Bibi Lan, Xiao Cui akhirnya hanya berkata dengan keras, "Jangan asal buka mulut, buka mata dan telinga kalian. Siapa memanjakan siapa? Semua orang di desa juga tahu, putramu yang kontet itu, adalah biang kerok di desa ini. Kalianlah yang jadi orang tua bisa melahirkan, tidak bisa mengajarinya dengan baik. Sehingga dia jadi seperti itu, sekarang kamu mau salahkan putraku. Mana ada aturan seperti itu?" ucap Xiao Cui tidak mau kalah. Ibunya si kontet Tansi terlihat sangat berang dengan ucapan Xiao Cui. Setelah Xiao Cui selesai berkata, dengan senyum sinis dia berkata, "Dasar pendatang tidak tahu malu.
Hanya si goblok Xiong Yi yang mau menikahi wanita pembawa sial dan tidak bisa melahirkan anak seperti kamu ini. Lihat akibatnya, jadi terbaring sial kan, ayah tewas jabatan hilang. Dahulu kami menahan diri, karena ayah mertuamu punya kuasa. Kini dia sudah mati, anaknya juga cacat, aku mau lihat sekarang, siapa yang akan membela-mu lagi. Bentak ibunya si kontet Tan Si, yang sifat ibunya dan anaknya setali 3 uang. Xiao Cui terlihat melotot sampai dadanya sesak, hingga sulit bernafas, saking mendongkolnya mendengar ucapan ibunya Tan Si yang jutek luar biasa. Akhirnya setelah rada tenang, Xiao Cui baru berkata, "Meski mertuaku gugur, suamiku cedera, tapi mereka berkorban demi keamanan desa. Dibandingkan kamu yang cuma punya laki pengecut, bersembunyi saat musuh tiba. Sehat pun percuma, siapa yang lebih tak berguna, biar penduduk desa saja yang menilainya. Tak perlu jauh-jauh, si kontet itulah mahakarya kalian berdua." Ucap Xiao Cui tidak mau kalah. Sehingga para penduduk yang mulai berkeliling di sana, menyaksikan keramaian. Mereka pada tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Kau, wanita asteris. Tidak tahu malu. Aku tidak level bicara denganmu. Masalah ini tidak akan selesai, aku akan membawanya ke ketua Tan Xiao, biar ketua Tan Xiao yang putuskan. Ucap ibunya si kontet sambil mendengus kesal. Lalu dia langsung menarik lengan suaminya, menerobos kepungan penduduk, mereka berdua segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah mereka pergi, penduduk yang datang untuk menyaksikan keramaian, mereka satu persatu mulai meninggalkan tempat tersebut. Setelah mereka semuanya pergi, Yu Ming baru berjalan pelan menghampiri ibunya dan berkata, "Maafkan Ming Er Bu, Ming Er memang hanya bisa mendatangkan masalah dan kerepotan dimanapun Ming Er berada." Xiao Cui dengan mata sedikit berkaca-kaca, mengulurkan tangannya, membelai kepala Yu Ming dengan lembut. Lalu menarik Yu Ming ke dalam dekapannya dan berkata, "Anak bodoh, kamu tidak boleh berpikiran seperti itu." Episode sebelumnya, sikap dan pilihan Yu Ming. Episode berikutnya, menghadiri persidangan. Menghadiri persidangan. Ibu tidak akan pernah izinkan kamu berpikiran seperti itu. Kamu jangan khawatir, ibu tetap akan selalu berdiri di posisimu. Ucap Xiao Cui sambil membelai dan mencium kepala Yu Ming, dengan penuh kasih sayang. Yu Ming tersenyum sedih, dia merasa sangat terharu oleh kebaikan ibunya ini. Di dalam hati Yu Ming sudah memutuskan, apapun nanti ceritanya, dia tidak akan pernah membiarkan ibu dan neneknya ikut menanggung kerepotan karena perbuatannya. Beberapa saat kemudian, Yu Ming pun melepaskan pelukan ibunya dan berkata, "Ibu lebih baik saat ini, kita bekerja memanen jagung. Hal lainnya kita lupakan saja, biar terbawa angin." Xiao Cui dan Bibi Lan saling pandang mendengar ucapan Yu Ming, yang lebih mirip kakek-kakek ketimbang seorang bocah usia 8 tahun. Tapi mereka yang sudah terbiasa, tidaklah terlalu heran, mereka hanya menanggapinya dengan tertawa saja. Mereka berpikir Yu Ming terlalu cerdas, sehingga semua ucapan orang tua, langsung terekam dalam memorinya. Mereka tidak ada yang menyangka, bahwa semua ini menjadi wajar dan masuk akal, karena Yu Ming meski memiliki tubuh anak kecil, tapi pikiran dan akalnya sebenarnya sudah sangat dewasa. Xiao Cui dan Bibi Lan mengangguk sambil tersenyum lebar, mereka berdua segera mengajak Yu Ming untuk membantu mereka memanen jagung. Mereka bertiga bekerja hingga matahari hampir bersembunyi di peraduannya. Di mana langit di kala senja, terlihat berwarna merah lembayung.
Mereka bertiga terlihat bergerak dengan sebuah kereta pedati kuda, melakukan perjalanan dengan santai kembali ke rumah, dengan membawa sejumlah hasil panen mereka yang ditumpuk-tumpuk di kereta kuda. Xiao Cui dan Bibi Lan duduk di bagian depan, mengendalikan pergerakan kuda yang menarik kereta mereka. Sedangkan Yuming duduk di bagian belakang seorang diri, sambil menyandarkan punggungnya di tumpukan jagung yang ada di belakangnya. Sambil menatap ke arah angkasa di mana langit merah dan awan berarak terlihat sangat indah. Yuming bergumam dalam hati. "Rumeng, bagaimana keadaanmu? Hua kamu ada di mana?" Wajah kedua gadis cantik itu muncul secara bergantian di atas sana. Sesaat kemudian Yuming segera memukuli kepalanya sendiri dan berkata, "Sudahlah Yuming, kamu kini adalah bocah 8 tahun, jangan berpikir terlalu jauh. Lebih baik kamu berpikir, kira-kira apa yang akan terjadi di pengadilan nanti. Apa yang bakal diputuskan Tan Xiao, yang masih merupakan adik kandungnya, ayah Tan Xi." Batin Yuming. Apapun keputusannya, Yuming sudah putuskan, dia akan menanggungnya. Dia tidak mau membuat ibu Xiao Cui, ayah Xiong Yi, dan nenek Lan ikut menanggung perbuatannya. Berpikir sampai di situ, Yuming pun kembali memejamkan matanya, tidak mau banyak berpikir lagi. Setelah tiba di kediaman mereka, Yuming segera membantu ibu dan neneknya, menyimpan semua hasil panen mereka ke dalam lumbung penyimpanan. Setelah selesai, Yuming pun pergi mandi membersihkan diri. Saat Yuming memasuki rumah kediamannya, dia melihat Xiong Yi sedang duduk di ruang tamu, berbicara serius dengan Xiao Cui dan neneknya. Yuming mencoba untuk lebih dekat, agar bisa mendengar pembicaraan mereka bertiga. "Istriku, besok biar aku temani kalian bertiga hadir di persidangan Tan Xiao. Dengan memandang wajahku, mungkin dia tidak akan memutuskan hukuman berat buat Ming Er." Xiao Cui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak suamiku, lukamu tidak ringan, kamu belum boleh banyak bergerak. Bila sampai lukamu terbuka kembali, itu akan fatal akibatnya. Kamu tidak usah ke sana, dalam hal ini keponakannya lah yang bersalah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, biar aku saja menghadapi tuntutannya, itu sudah lebih dari cukup." Ucap Xiao Cui mencoba menenangkan suaminya. Xiong Yi menghela nafas panjang dan berkata, "Aku dan dia tumbuh besar bersama, aku terlalu mengenalnya. Dia adalah orang yang pendendam dan munafik. Aku tetap saja sangat khawatir, dia akan menjebakmu di persidangan nanti." Ucap Xiong Yi yang terlihat cemas dan gelisah. Xiao Cui menepuk punggung tangan suaminya, dengan lembut dan berkata, "Sudahlah. Kamu jangan terlalu banyak berpikir, biar aku bantu kamu kembali ke kamar. Setelah itu aku mau menyiapkan makan malam buat kita semua. Masalah lain jangan dipikir, lukamu itu yang paling penting." Ucap Xiao Cui, sambil membantu memapah suaminya, perlahan-lahan dibantu oleh nenek Lan, mereka kembali ke kamar. Sampai di kamar, Xiao Cui terpaksa membantu mengganti perban suaminya, yang terlihat ada rembesan bercak darah. Xiao Cui tahu persis keadaan suaminya, yang belum boleh banyak bergerak. Demi masa depan mereka semuanya, dia harus bisa bekerja ekstra menanggung beban keluarga ini, untuk sementara waktu. Yuming kecil sudah mendengar semuanya, dia tahu kesulitan yang akan dihadapi oleh ayah ibunya demi dia. Malam itu saat makan bersama, dia pura-pura bersikap santai, seolah-olah tidak tahu apa-apa. Baru keesokan paginya, saat Xiao Cui ingin pergi menghadiri persidangan, Yuming sudah menunggunya di depan gedung tempat persidangan. "Ibu, aku di sini. Biar aku temani ibu masuk ke dalam."
Xiao Cui sangat kaget melihat kehadiran putranya di sana. Ming Er, mau apa kamu kemari? Cepat pulang. Di sini bukan tempat yang pantas didatangi oleh anak kecil sepertimu. Ucap Xiao Cui tegas. Yuming menatap wajah ibunya dan berkata, Ibu maafkan Ming Er tidak bisa pulang. Biarlah Ming Er ikut ibu ke dalam, atau Ming Er yang akan masuk ke dalam menanggungnya sendiri. Karena awal mula permasalahan semuanya datang dari Ming Er. Ibu tidak ada di tempat kejadian, bagaimana mau menghadapi tuntutan persidangan? Jadi izinkanlah Ming Er ikut, atau tidak sama sekali. Xiao Cui akhirnya menghela nafas panjang, ucapan putranya sangat masuk akal. Mau tidak mau, dia memang harus hadir di sana, untuk melakukan pembelaan diri. Baiklah nak, ayo kita masuk ke dalam sama-sama. Yuming dan ibunya kemudian melangkah masuk ke dalam ruang sidang secara bersama-sama. Mereka berdua hadir di tengah-tengah ruang sidang, di mana Tan Xiao ditemani oleh seorang penasihatnya. Mereka menempati tempat duduk di balik meja, yang posisinya lebih tinggi dari posisi Yuming dan ibunya. Selain Tan Xiao dan beberapa petugas pengadilan, di sana belum terlihat hadir Tan Si ataupun kedua orang tuanya. Tan Xiao segera angkat bicara. Nyonya Xiong, keluarga penuntut belum tiba. Jadi silahkan duduk dulu, bila mereka tiba, baru kita lanjutkan persidangannya. Xiao Cui tidak banyak berbantah, dia hanya mengangguk pelan, lalu mengajak putranya, untuk mengambil tempat duduk yang disediakan di sana. Episode sebelumnya. Masalah baru. Episode berikutnya. Yuming maju sendiri. Yuming maju sendiri. Beberapa saat kemudian, akhirnya Tan Si datang dengan ditandu, ditemani oleh ayah ibunya yang ikut hadir di dalam ruangan sidang. Begitu mereka tiba, sidang pun dibuka oleh Tan Xiao. Tan Xiao langsung berkata dengan lantang. Sidang dibuka sekarang. Harap penuntut bisa maju, untuk menyampaikan tuntutannya. Begitu mendengar perintah dari Tan Xiao, kedua orang tua Tan Si, segera maju ke depan menyampaikan tuntutannya. Harap Yang Mulia, bisa memberikan keadilan, atas kejadian yang menimpa putra kami yang malang. Tan Xiao segera berpura-pura mengimbangi laporan dari kakak dan kakak iparnya dengan berkata, ceritakanlah dengan jelas, apa yang sebenarnya terjadi. Begini Yang Mulia, menurut cerita dari beberapa teman putra kami, yang hadir di lokasi kejadian. Putra Xiong Yi dan wanita itu, ya anak itu, dia yang menyebabkan putra kami jadi seperti ini. Tan Xiao mengangguk pelan dan berkata, coba jelaskan bagaimana kejadiannya, sehingga putra kalian bisa jadi begini. Bila putra kalian bisa berikan kesaksian langsung, itu akan jauh lebih baik. Ibu Tan Si berpura-pura terisak dan berkata, maaf Yang Mulia, setelah kejadian itu, putra kami jadi terguncang jiwa dan raganya. Dia tidak bisa berbicara, maupun bergerak, sehingga tidak mampu berikan kesaksian. Bila Yang Mulia menginginkan saksi di lokasi saat itu, Yang Mulia bisa datangkan beberapa anak yang hadir di sana bersama putra kami. Siapa saja mereka, katakanlah. Ucap Tan Xiao bersandiwara. Long Ji, Long Sam, Ahau, Achun, Alai, Amin mereka berenam bisa menjadi saksi, atas kejadian yang menimpa putra kami yang malang. Ucap Ibu Tan Si cepat. Tan Xiao segera menoleh ke arah kepala pengawalnya dan berkata, kalian boleh pergi undang para saksi hadir kemari. Tidak berselang lama, keenam saksi pun diundang datang ke ruangan sidang.
Orang pertama yang maju untuk menyampaikan kesaksiannya adalah Longji. Longji adalah pemuda tanggung berusia 12 tahun, orang pertama yang membuli Yuming, tidak mengizinkannya lewat. Lalu menyuruhnya mengambil jalan lewat sawah dan rawa-rawa. Longji segera maju bercerita bahwa mereka saat itu sedang bermain kelereng di jalan, yang akan dilewati oleh Yuming. Mereka sudah mengalah membiarkan Yuming lewat, dengan menghentikan sementara permainan kelereng mereka. Tapi Yuming saat melewati kelereng mereka, Yuming sengaja menendang kelereng mereka hingga terjatuh ke dalam sawah. Untuk itulah mereka ribut dan memaksa Yuming untuk turun ke sawah, mencari dan mengembalikan kelereng mereka, yang ditendang oleh Yuming hingga hilang di sawah. Tapi Yuming tidak bersedia sehingga terjadi percekcokan mulut. Yuming akhirnya berkata, mereka bukan laki-laki, berani hanya mengandalkan orang banyak. Bila mereka jantan, silahkan hadapi dia satu persatu. Bila Yuming kalah, Yuming bersedia turun ke bawah, untuk mencari dan mengembalikan kelereng mereka yang terjatuh ke sana. Yuming kemudian memilih Tansi yang sama besar dengannya, untuk menjadi lawannya. Akhirnya mereka berdua berkelahi satu lawan satu, hingga mereka berdua tercebur ke dalam sawah. Di sana Yuming membenamkan Tansi, hingga jadi seperti saat ini. Ucap Lingji menyelesaikan cerita karangan indahnya, sesuai dengan yang sudah mereka semua rencanakan bersama. Berturut-turut yang lainnya secara terpisah maju untuk bercerita, mereka semua memberikan keterangan cerita yang sama. Xiao Cui yang merasa ini semua adalah cerita jebakan, yang dirancang untuk putranya. Dia terlihat mendengarkan dengan emosi. Dia berulang kali merasa tidak puas dan ingin menyelanya. Tapi dia selalu diingatkan oleh Tan Xiao, untuk tidak mengacau di ruang sidang. Sehingga Xiao Cui akhirnya hanya bisa duduk diam, menahan kesal, menatap ke arah mereka semuanya yang bersekongkol dengan geram. Setelah mereka berenam menyelesaikan kesaksiannya, Tan Xiao pun kini menoleh ke arah Xiao Cui dan Yuming, dengan wajah dingin berkata, "Bagaimana? Apa Nyonya Xiong dan putranya bersedia mengakui kesalahannya?" "Kesalahan apa?" tanya Xiao Cui balik sambil bangkit berdiri dengan wajah kesal. "Nyonya Xiong demi memandang wajah ayah mertuamu dan wajah suamimu. Aku sudah banyak kali mengalah. Cobalah bersikap sopan, bila tidak jangan salahkan aku menjatuhkan hukuman kamu mengacau di ruang sidang." Bentak Tan Xiao dengan wajah galak, penuh intimidasi. Tapi Xiao Cui tidak mundur, dia malah menunjuk ke arah wajah Tan Xiao dan berkata, "Hanya berdasarkan kesaksian palsu, yang sudah kamu atur, lalu memaksa kami mengaku salah. Apa seperti itu cara sidangmu? Bila seperti itu, lebih baik kita lanjutkan sidangnya di tingkat kota saja. Kalau perlu kita bawa sampai ke hadapan Yang Mulia Raja Wu, Jiva, di ibu kota sana, biar beliau yang putuskan." Ucap Xiao Cui nekat. Brak. Tan Xiao menggebrak meja dengan papan kayu di hadapannya, dengan keras dan berteriak, "Besar sekali nyalimu Xiao Cui, kamu berani merendahkan pejabat berwenang di sidang. Pengawal tahan wanita sombong ini, laksanakan hukuman jepit jari dan hukuman rajam pantat sebanyak 100 kali. Bentak Tan Xiao sambil menunjuk ke arah Xiao Cui dengan marah. Yuming tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi pada ibunya. Saat para pengawal bergerak maju, Yuming segera maju menghadang di depan ibunya dan berkata, "Aku yang berbuat, tentunya aku yang akan bertanggung jawab. Tidak boleh libatkan ibuku. Itu sangat tidak adil. Bila hal ini tersiar keluar, aku yakin Yang Mulia Tan juga tidak inginkan hal ini bukan?" Ucap Yuming dengan sikapnya yang tenang dan mengejutkan, untuk anak seumurannya.
Tan Xiao jadi menelan ludahnya sendiri, melihat keberanian dan wibawa yang terpancar dari tubuh anak itu. Akhirnya dia mengibaskan tangannya, memberi kode agar para pengawalnya mundur kembali ke tempatnya. Lalu dia kembali menatap tajam ke arah Yuming dan berkata, "Baiklah, sikap ibumu barusan aku maafkan. Aku anggap itu adalah sikap reaktif wajar dari seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Kamu yang bilang, berani berbuat berani bertanggung jawab. Sekarang aku tanya padamu, apakah kamu siap mengakui kesalahanmu dan siap menerima hukuman?" Yuming tersenyum tenang menatap Tan Xiao dengan sepasang matanya yang polos dan berkata, "Sebelum aku mengakui salah, bolehkah aku berbicara beberapa patah kata dengan mereka semua yang hadir untuk menuntutku?" Tan Xiao mengerutkan alisnya sejenak, kemudian dia mengambil posisi duduk bersandar dan berkata, "Silahkan saja." Yuming pertama melangkah menghampiri ibu Tan Si dan berkata, "Benarkah bibi tadi bilang Tan Si, kini tidak bisa bergerak dan berbicara? Mohon informasinya, siapa tabib yang memeriksa keadaan Tan Si? Bisakah dia dihadirkan untuk bersaksi?" Episode sebelumnya. Menghadiri persidangan. Episode berikutnya. Terjebak. Ibu Tan Si menatap ke arah Tan Xiao, mengangguk pelan. Ibu Tan Xiao pun berkata dengan penuh percaya diri, "Tabib yang menangani putraku sama dengan tabib yang mengobati ayahmu. Kamu juga tahu tabib Huasin, beliau tidak pernah menetap di satu tempat yang sama, lebih dari 1 bulan. Kamu bocah cilik memintaku menghadirkannya, ini sama saja ingin menyulitkanku." Ucap Ibu Tan Si berkilah. Yuming tetap tenang. Dengan tatapan mata polos, dia menoleh kembali ke arah Tan Xiao dan berkata, "Yang mulia yang terhormat, aku mau tanya padamu boleh?" Tan Xiao mengangguk dan berkata, "Boleh. Silahkan saja." Yuming dengan sepasang mata yang polos menatap ke arah Tan Xiao dan berkata, "Yang mulia, apa hukumannya bagi saksi yang berbohong di sidang?" Tan Xiao menjawab dengan santai, "Hukum tampar wajah kiri kanan masing-masing 100 kali, ditambah dengan hukum rajam pantat 100 kali. Ucapan Tan Xiao segera membuat Ling Ji CS menelan ludah sendiri. Dari wajah mereka yang terlihat sedikit pucat, mereka jelas terlihat gelisah dan cemas. Yuming mengangguk dan berkata, "Terima kasih Yang Mulia." Setelah itu dia berjalan menghampiri Ling Ji CS dan berkata, "Kalian sudah dengar langsung bukan, hukuman dari berbohong di sidang. Sekarang coba kalian katakan dengan jujur, apa pernyataan kalian tadi sudah jujur? Menurut kalian apa ada orang yang akan percaya? Aku seorang anak kecil yang tidak bisa bela diri. Berani menantang dan mengalahkan kalian, terutama bos kalian Tan Si itu." Keenam orang itu terlihat semakin pucat dan gelisah. Brak! Tan Xiao kembali menggebrak meja. Lalu dia kembali menunjuk ke arah Yuming dengan galak dan berkata, "Cukup kamu bocah. Jangan mencoba mengancam dan menakut-nakuti saksi. Apalagi mencoba merubah pola pikir dan opini mereka. Kamu bisa menerima hukuman berlipat. Segera akui dosamu, agar sidang tidak berlarut-larut. Berani kamu menghambat persidangan, aku akan menambah hukumanmu nanti." Bentak Tan Xiao penuh ancaman. Yuming tidak banyak membantah, dia mengangguk pelan, lalu mundur menjauhi mereka dengan senyum mengejek. Long Ji CS menjadi makin ketakutan dan cemas. Mereka berulang kali menatap ke arah Tan Xiao dan Tan Si secara bergantian. Semua ini tidak terlepas dari pengamatan Yuming. Di dalam hati Yuming menertawakan orang-orang di depannya. Mereka ini bila berakting, masih kalah jauh bila dibandingkan dengan Yulong dan ibunya.
Ilmu orang ini masih terlalu dangkal baginya. Yuming di dalam hati tersenyum dan menertawai kenaifan mereka. Tapi di luar, dia justru bergerak mundur teratur, seakan-akan sudah menyerah, siap menerima kenyataan dan hukuman. Tapi saat Yuming melewati Tan Si, yang sedang terbaring diam di tandu tidak bergerak. Dengan tiba-tiba Yuming berteriak, "Awas ada ular!" Dia lalu berusaha mengibas-ngibaskan kedua lengan bajunya, yang lebar ke segala arah, dengan sikap pura-pura panik. Seekor ular karet mainan, langsung melesat dari balik lengan baju Yuming, yang sedang dikibas-kibaskan. Ular karet itu, jatuh tepat ke dalam pangkuan Tan Si, yang sedang terbaring tak bergerak. Tan Si yang kaget, secara otomatis melompat bangun, dia berjingkrak-jingkrak, sambil mengibas-ngibaskan tangannya. Berusaha mengusir ular karet yang menempel di pakaiannya. Begitu ular itu terbanting di atas lantai. Dia langsung maju menginjak-injak ular itu dengan penuh kemarahan. Di saat dia sedang menginjak-injak ular mainan itu, Yuming tiba-tiba maju melompat ke arah punggung Tan Si. Yuming berusaha mencekik Tan Si dari belakang dengan sekuat tenaga. Kejadian berlangsung begitu cepat, sehingga tidak ada yang sempat maju mencegahnya. Tan Si yang merasa terancam oleh cekikan kuat lengan Yuming di lehernya. Hingga dia merasa kesulitan bernafas, secara refleks demi mempertahankan diri. Dengan cepat dia melakukan gerakan bela diri, mencengkram erat bagian pinggang Yuming. "Ah!" jerit Yuming kesakitan. Di saat bersamaan dengan cepat, Tan Si melepaskan lengan Yuming yang mencekik lehernya. Lalu dia segera menarik tengkuk dan lengan Yuming, membanting Yuming ke depan. "Ai!" jerit Yuming kaget, saat tubuhnya melayang melewati atas kepala Tan Si. "Ngek!" keluh Yuming yang merasa pandangannya buram, punggungnya sakit luar biasa, isi perutnya yang terguncang hebat, membuat dia merasa mules, hingga kesulitan bernafas dan bangun dari posisinya. Xiao Cui dengan kaget segera berlari maju, memeluk dan melindungi Yuming dengan tubuhnya. Agar tidak menjadi bulan-bulanan Tan Si. "Hentikan Tan Si!" bentak Xiao Cui marah. Tan Si melangkah mundur dan berkata, dengan suara gugup, "Dia yang menyerangku lebih dulu. Aku hanya membela diri, semua orang melihatnya." Dia segera menoleh ke arah kedua orang tuanya dan pamannya untuk mencari dukungan. Tapi kedua orang tuanya tidak mampu berkata-kata. Pamannya juga menutupi mukanya dengan tangan, lalu membuang muka kecewa. Sesaat kemudian Yuming yang sudah berkurang pusing dan mulesnya, dia segera bangkit berdiri dibantu oleh Xiao Cui. Yuming kini menatap ke arah Tan Xiao dan berkata, "Yang mulia sudah lihat sendiri, Tan Si tidak apa-apa, orang tuanya dan dia memberikan kesaksian palsu. Begitu pula dengan keenam saksi yang dihadirkan, mereka juga memberikan kesaksian palsu. Alasannya sederhana. Tan Si sebenarnya dalam keadaan baik-baik saja, semua orang bisa melihatnya. Hal kedua, aku menyerang Tan Si secara diam-diam, saat dia sedang lengah, tapi aku tetap bukan tandingannya. Bagaimana bila itu terjadi dalam duel adil? Aku jelas tidak mungkin mampu menjatuhkannya ke dalam sawah. Bila itu terjadi, sebelum tercebur, aku pasti sudah mampus dihajarnya. Apalagi mereka beramai-ramai, aku cuma seorang diri, itu sama saja cari mampus, bagaimana mungkin aku berani pergi menantang mereka. Harap Yang Mulia bisa periksa dengan teliti dan berikan keputusan seadil-adilnya," ucap Yuming sopan. Sikap dan bukti yang Yuming berikan sangat memojokkan posisi Tan Si, kedua orang tuanya, juga keenam saksi. Tan Xiao jadi berada di dalam dilema, dan agak ragu memutuskan. Dikala Tan Xiao sedang ragu-ragu,
Penasehat di sebelahnya, buru-buru berbisik pada Tan Xiao. Tan Xiao pun mengangguk-anggukan kepalanya, sambil tersenyum puas. Sesaat kemudian dia baru berkata, Yuming, kamu berhasil membantu proses penyembuhan Tan Xi secara ajaib, itu juga termasuk suatu jasa penebusan dosa. Di sini semua terjadi karena keajaiban atas izin yang kuasa. Jadi tidak ada tuduhan palsu dan kesaksian palsu. Episode sebelumnya, Yuming maju sendiri. Episode berikutnya, Surat Perpisahan. Surat Perpisahan. Sebagai imbalannya, aku akan membebaskanmu dari hukuman siksa badan. Sedangkan masalah kamu tidak bisa menang dari Tan Xi, situasi saat itu dan saat ini tidak bisa disamakan. Hal itu juga tidak bisa menjadi bukti kamu bukan lawan Tan Xi. Soal kalah menang itu relatif, bisa saja waktu itu kamu memang menang. Lalu saat ini, kamu sengaja mengalah. Hal ini tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang bisa membuktikannya. Untuk itu, aku tidak bisa memutuskan secara sembarang, seperti tuduhanmu, bahwa mereka berenam memberikan kesaksian palsu. Saat ini yang jelas, kamu baru saja menyerang orang, di ruang sidang tanpa izin. Untuk mencegah kedepannya, agar hal seperti ini tidak kembali berulang, yang mungkin saja bisa semakin rumit dan ada jatuh korban jiwa. Jadi demi ketentraman dan keamanan desa ini, maka aku putuskan, Yuming harus segera tinggalkan desa Danyang. Brak, Tan Xiao menggebrak meja. Sekali lagi, kemudian berkata, sidang ditutup. Xiao Cui ingin melakukan protes, tapi tangannya dipegang oleh Yuming. Saat Xiao Cui menatap ke arah Yuming, Yuming sambil tersenyum sedih menggelengkan kepalanya dan berkata, Ibu jangan diteruskan, utamakan kesehatan ayah, jangan bikin ayah khawatir untuk ibu. Xiao Cui menatap ke arah Tan Xiao yang sedang bergegas meninggalkan ruang sidang dengan penuh kebencian. Lalu dia bergumam, ingatlah perbuatanmu hari ini, kalian semua akan menerima karmanya nanti. Selesai berkata, dengan wajah sedih dan lesu, dia menggandeng tangan putranya meninggalkan tempat tersebut dengan kepala tertunduk sedih. Saat mereka berjalan pulang ke rumah, Xiao Cui berkata, Ming kamu jangan takut, bila desa ini tidak menerima kehadiran kita. Biarlah kita semua pindah dari sini. Ibu tidak akan pernah membiarkan kamu pergi seorang diri dari sini. Tidak akan. Ucap Xiao Cui sedih sambil menarik Yuming ke dalam pelukannya. Yuming terpaksa mengangguk pelan, sambil tersenyum sedih. Dia tahu sifat ibunya. Berbantahan dengannya saat ini, tidak akan ada gunanya. Ibunya pasti akan ngotot, tidak akan mau mendengarkan apapun alasannya. Jadi Yuming memilih diam patuh, tanpa banyak bicara. Tapi di dalam hati, dia sudah putuskan demi kebahagiaan semuanya. Demi keselamatan ayahnya, dia akan pergi secara diam-diam. Dia akan pergi dari kehidupan mereka, sebelum kemampuannya pulih, dia tidak akan pernah kembali ke sisi mereka. Setelah memutuskan apa yang harus dia lakukan nanti, Yuming tanpa banyak bicara mengikuti saja semua kemauan ibunya. Bahkan saat ibunya dan ayahnya berunding tentang niat mereka meninggalkan Danyang, dan pindah ke kota lain, Yuming pura-pura tidak mengikutinya, dan tidak mau ikut berpendapat. Yuming hanya fokus membantu menyiapkan makanan, lalu pergi membereskan dapur, mengisi air, mengumpulkan kayu bakar. Pergi ke ladang untuk menyelesaikan sisa panen jagung mereka. Hingga sore hari, setelah membantu menyiapkan makan malam, dan mereka makan bersama, untuk yang terakhir kalinya. Saat selesai makan malam, Yuming langsung kembali ke kamarnya untuk beristirahat.
Menjelang tengah malam, saat suasana di luar sedang sepi. Hanya ada suara bunyi hujan, yang jatuh dari langit dengan deras, mengguyur atap rumah dan halaman depan rumah. Yuming setelah menyiapkan sepucuk surat di atas meja kamarnya. Dengan hati-hati, dia keluar dari dalam kamarnya, menutup kembali pintu kamar dan jendelanya rapat-rapat. Kemudian dia sambil membawa sebuah bungkusan buntalan pakaiannya, yang dia sematkan di bahunya. Dia dengan langkah pelan, berjalan melewati kamar ayah ibunya. Saat tiba di depan kamar ayah ibunya, Yuming menghentikan langkahnya. Dia kemudian berlutut dan bersujud 3 kali di sana. Setelah itu tanpa berkata apapun, Yuming langsung meninggalkan tempat itu. Saat melewati depan kamar neneknya, Yuming pun melakukan hal yang sama. Setelah itu dia baru berlari meninggalkan rumahnya, dengan menerobos hujan deras. Tanpa memperdulikan hujan deras yang mengguyur dirinya hingga basah kuyup, Yuming terus bergerak mengambil jalan menuju ke arah selatan. Jalur ini adalah jalur tersulit, hanya ada hutan belantara yang menyambutnya setelah dia keluar dari mulut desa. Yuming sengaja mengambil jalan ini, agar orang tuanya tidak bisa menyusul dan menemukannya. Bila ambil jalur lain, saat pagi tiba, kepergiannya secara diam-diam ketahuan, dia pasti akan tersusul oleh orang tuanya. Saat memasuki hutan, Yuming menghentikan langkahnya, lalu dia menoleh sejenak ke belakang. Maafkan Ming-Er ayah, ibu. Demi kebaikan kalian semua, Ming-Er tidak bisa tidak harus ambil keputusan ini. Selesai berkata, Yuming kembali melanjutkan langkahnya memasuki hutan belantara, yang semakin lama semakin lebat. Jalannya pun semakin lama semakin sulit dan penuh tantangan. Dengan hanya bermodalkan penerangan dari kilat yang menyambar di angkasa, Yuming selangkah demi selangkah, terus bergerak memasuki hutan belantara tersebut. Saat mulai memasuki bagian tengah hutan, semak belukar sudah tidak terlalu banyak. Dia hanya perlu berhati-hati, agar kakinya tidak tersandung ataupun tersangkut, oleh akar-akar pohon besar yang bertonjolan di atas tanah. Di bagian tengah hutan ini, hujan tidak lagi sederas di luar sana. Yuming lebih terlindung oleh daun-daun pohon besar, yang tumbuh lebat di atas sana. Tapi seiring dengan berkurangnya tetesan air hujan, penerangan dari kilatan petir di angkasa pun, kesulitan menembus hutan rimbun di bawahnya. Keadaan yang semakin gelap, hingga Yuming kesulitan melanjutkan perjalanannya. Yuming akhirnya memilih memanjat naik ke atas pohon, kemudian dia memilih beristirahat di salah satu cabang dahan pohon besar itu. Sementara Yuming masih terus beristirahat dengan nyaman, hingga matahari naik tinggi. Di rumah kediaman Xiong Yi, justru terjadi kehebohan. Saat Xiao Cui ingin membangunkan putranya, dia sangat kaget saat menemukan putranya dan seluruh bungkusan pakaiannya, sudah tidak ada lagi, di kamarnya. Dia segera bisa menebak, Yuming pasti telah pergi diam-diam semalam, karena dia tidak ingin merepotkan mereka lagi. "Ah Ming-Er, kemana kamu pergi?" ucap Xiao Cui dengan air mata bercucuran. Dia terduduk lesu di atas kursi di dalam kamar bekas tempat tinggal Yuming. Tangannya yang digeletakkan di atas meja, secara tidak sengaja, menyentuh sebuah sampul surat. Xiao Cui buru-buru mengambil sampul surat itu. Lalu dia segera mengeluarkan isi sampul surat itu dan membacanya. Baru membaca 1-2 kalimat saja, Xiao Cui sudah menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya sendiri, agar suara tangisannya tidak sampai terdengar keluar. Meski suaranya berhasil dia tahan, tapi air mata yang bercucuran jatuh membasahi wajahnya, tidak bisa lagi dia tahan. "Ayah, ibu, nenek, maafkan Ming-Er yang pergi tanpa pamit." Ming-Er tahu dengan jelas,
tindakan ini pasti akan membuat ayah ibu nenek panik, cemas dan bersedih. Tapi Ming Er minta ibu ayah nenek jangan bersedih, percayalah pada Ming Er. Ming Er akan baik-baik saja, suatu hari kelak Ming Er pasti akan kembali. Jadi ibu ayah dan nenek harus jaga kesehatan baik-baik, agar kita suatu hari nanti bisa berkumpul kembali. Jangan pernah pergi mencari dan menyusul Ming Er. Demi kesehatan ayah, hal itu tidak boleh dilakukan. Ming Er sangat menyayangi ayah ibu dan nenek, kalian semua adalah orang terpenting dalam hidup Ming Er. Terima kasih ayah ibu nenek, terimalah salam bakti Ming Er. Selamat tinggal. Episode sebelumnya, terjebak. Episode berikutnya, bertemu ular besar. Bertemu ular besar. Selesai membaca surat itu, Xiao Cui dengan wajah basah air mata segera berlari menuju kamar suaminya. Istriku, kamu kenapa? Di mana Ming Er? Tanya Xiong Yi heran, saat melihat kedatangan istrinya datang tanpa Yu Ming dan terlihat sangat sedih. Suamiku, baca ini. Dia sudah pergi, dia meminta kita tidak mencarinya. Katanya dia lakukan semua demi kebahagiaan kita semua. Ah, anak bodoh itu. Mengapa dia lakukan itu? Bagaimana aku bisa bahagia, bila dia tidak ada di sisiku? Bagaimana aku harus menghadapi almarhum ibunya, bila sesuatu yang buruk terjadi dengannya? Ucap Xiao Cui sambil menangis sedih dalam pelukan suaminya. Xiong Yi sambil memeluk istrinya, dia membaca surat yang diberikan oleh Xiao Cui barusan. Selesai membaca, Xiong Yi menaruh kertas itu di atas meja. Dia lalu membelai kepala istrinya dengan lembut dan berkata, "Istriku, kamu salah. Anak kita itu tidaklah bodoh. Sebaliknya dia sangat pintar. Untuk anak yang baru berusia 8 tahun, bisa berpikir sampai sejauh ini. Ini benar-benar sungguh sulit dipercaya." Ucap Xiong Yi pelan. Xiao Cui masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Suamiku, kamu juga tahu dia baru 8 tahun, bagaimana dia bisa menanggung semua ini?" "Tidak suamiku, aku ingin pergi mencarinya." Ucap Xiao Cui tiba-tiba sambil melepaskan pelukannya. Xiong Yi menghela nafas panjang dan berkata, "Istriku, bukan aku tidak sayang dengan Ming Er. Bukan aku tidak ingin membantu dan mengecilkan semangatmu. Tapi kamu harus lihat kenyataan yang ada, dan harus belajar menerimanya. Kamu lihat kondisiku saat ini, aku belum bisa menunggang kuda mengejar kepergiannya. Bahkan dengan kereta sekalipun, aku mungkin tidak sanggup. Sedangkan kamu tidak bisa menunggang kuda. Bagaimana cara kamu akan menyusulnya? Dia pergi pasti udah dari semalam, jalan yang diambil arahnya saja kita tidak tahu, bagaimana mau mencarinya? Kita akan seperti mencari jarum di dasar laut." Xiao Cui menatap suaminya dengan sedih dan berkata, "Tapi aku tidak bisa berpangku tangan, melihat dia yang masih kecil pergi seorang diri menempuh bahaya. Aku tidak bisa suamiku." Xiong Yi terdiam tidak tahu mau berkata apa. Dia tahu kekerasan hati istrinya ini, bila sudah ada kepingin, dia akan sulit melarangnya. Xiong Yi pelan-pelan bangkit berdiri sambil menahan rasa nyeri di perutnya, dia berkata, "Ayo aku temani kamu pergi mencarinya. Anak itu tidak ingin kita menyusulnya, aku yakin dia pasti akan ambil arah selatan." Xiao Cui buru-buru maju memapa suaminya dan berkata, "Tidak bisa, kondisimu tidak memungkinkan untuk itu." Xiong Yi tersenyum pahit dan berkata, "Kamu tidak bisa tenang, bila tidak menemukannya. Aku juga tidak tenang bila kamu pergi sendiri. Daerah ini aku yang tahu lebih banyak. Sudahlah tidak apa-apa, jangan menundanya lagi,
ayo kita berangkat. Xiao Cui terlihat ragu, antara sikap keras kepalanya, dan rasa khawatir akan keadaan suaminya. Dia sulit mengambil keputusan. Tiba-tiba pintu terbuka dari luar, Bibi Lan berjalan masuk dan berkata, "Xiao Cui, kamu jangan gila, apa kamu ingin mengurus pemakaman suamimu baru puas? Apa kamu tidak mengerti juga maksud dan niat baik dari Ming Er? Apa kamu mau menyia-nyiakan semua pengorbanannya? Buka matamu, lihat baik-baik itu luka suamimu mulai berdarah." Bentak Bibi Lan sambil menunjuk ke arah luka di samping perut Xiong Yi, yang memang sangat parah. Xiao Cui segera mengikuti arah telunjuk Bibi Lan. Dia segera kaget saat melihat luka suaminya yang diperban mulai kembali berdarah. Dia buru-buru memapah suaminya kembali ke arah ranjang dan berkata, "Maafkan aku suamiku, aku yang terlalu keras kepala. Aku sungguh egois, dan tidak memikirkan kesehatanmu," ucap Xiao Cui penuh sesal. Dia berusaha membuka perban di pinggang suaminya, untuk menaburkan obat luka. Setelah itu baru dia ganti dengan perban baru. Xiong Yi menatap istrinya dengan lembut dan berkata, "Tidak istriku, kamu jangan berkata seperti itu. Aku paham. Perasaanmu saat ini, aku juga merasakan hal yang sama. Justru keadaan aku yang seperti ini, yang membuat kalian semua ikut menderita." Xiao Cui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudahlah, jangan banyak bicara lagi, Bibi, benar lebih baik sekarang kita fokus dengan kesembuhan lukamu dulu. Saat ini kita hanya bisa berdoa pada Yang Kuasa, agar dia diberi keselamatan." Bibi Lan membelai lembut kepala keponakannya dan berkata, "Kita harus yakin, dia akan mampu tumbuh mandiri. Dia pasti akan mampu menjaga dirinya sendiri dengan baik." Xiao Cui mengangguk pelan, dia terus fokus merawat luka suaminya, tidak lagi berani berkeras ingin pergi mencari Yuming. Yuming sendiri yang dari semalam tertidur pulas, di salah satu cabang dahan pohon besar. Dia baru membuka matanya, saat mendengar suara berisik kicau burung di sekitarnya. Saat matanya terbuka, melihat seekor ular besar muncul tepat di depan wajahnya. Di mana sepasang mata ular besar, yang mengeluarkan cahaya merah, sedang menatap tajam ke arahnya. Yuming terdiam di sana, tidak berani bergerak dan bersuara, hanya bisa menatap ke arah moncong ular, yang berada di hadapannya dengan tatapan mata ngeri. Tiba-tiba ular itu membuka moncongnya lebar-lebar bersiap mencaplok Yuming. Saat kepala ular itu bergerak cepat, berusaha mencaplok ke arah Yuming. Yuming secara refleks, langsung berguling ke samping. "Ah! Bro!" Saat melihat mangsanya terjatuh ke bawah, dengan gerakan sangat cepat, ular besar itu langsung menyusul mengejar Yuming ke bawah. Yuming yang baru saja terjatuh ke bawah, belum sempat memperbaiki posisinya, dia sudah harus bergulingan ke sana kemari berusaha menjauhi kejaran ular besar itu. Ular besar itu terus melakukan pengejaran, dia sepertinya belum puas, bila tidak berhasil menjadikan Yuming sebagai mangsanya. Yuming terus bergulingan hingga tubuhnya tertahan oleh sebatang gelondongan kayu besar, yang tergeletak di sana. Gelondongan kayu besar itu berasal dari batang pohon besar, yang tumbang karena terlalu tua dan keropos tengahnya. Krek-kek. Gelondongan kayu besar itu hancur berantakan diterjang oleh moncong ular besar, yang lagi-lagi tidak berhasil mencaplok Yuming. Yuming sendiri setelah melompat menghindar ke samping. Dia segera bangkit berdiri, lalu berlari secepat mungkin, dengan cara zigzag berlindung pada pohon-pohon besar, yang tumbuh di sekitarnya. Yuming berusaha meloloskan diri dari kejaran ular besar, yang terus mengejarnya dari belakang. Ular besar yang terus mengejar dan berkali-kali mencaplok Yuming tapi masih gagal.
Akhirnya dalam satu kesempatan dia menyemburkan cairan hijau kental ke arah Yuming. Episode sebelumnya. Surat perpisahan. Episode berikutnya. Menuju Feng Huangshan.